Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempersembahkan video tentang framing yang beranggotakan saya Sri Mulyani, saya Hanifatul Munah, saya Nisni Sulistiyawati, saya Armaisa Firdaus, dan selamat menyaksikan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Hani, gimana menurut kamu artikel tentang demonstrasi mahasiswa yang aku buat tadi pagi? Aku coba untuk objektif, tapi tetap ingin mengungkapkan sisi kemanusiaannya. objektif. Arum, kamu baru di dunia ini. Berita itu nggak pernah objektif. Semua tergantung dari sudut pandang siapa yang menulisnya. Loh, kan kita harus memberikan informasi yang seimbang supaya pembaca bisa menilai sendiri. Itu kamu salah, Harum. Apa yang kamu pilih untuk ditampilkan, bagaimana kamu menyusun kata-katanya, itu yang disebut framing. Kamu bisa menyampaikan fakta yang sama, tapi bisa jadi sangat berbeda ketika kamu memilih sudut pandangnya. Jadi framing itu bukan hanya soal menulis, tapi soal memilih apa yang akan disorot, kan? Nah, betul. Tepat sekali. Hani, Arum, aku lihat ada yang salah dengan laporan tentang demo mahasiswa di media. Kenapa mereka cuma fokus pada kerusakan yang ditimbulkan, bukan pada tujuan mereka yang sangat mulia? Karena itu yang menarik perhatian ini. Masyarakat lebih tertarik pada kekacauan daripada pesan yang ingin disampaikan. Itulah yang disebut framing. Tapi itu kan hanya satu sisi. Ini soal hak suara mahasiswa. Kenapa tidak menunjukkan bahwa mereka menuntut pendidikan yang lebih baik? Jangan hanya fokus pada kerusuhan. Setiap berita punya tujuan tertentu. Bahkan, cara framing bisa mempengaruhi kebijakan. Misalnya, jika media menunjukkan kerusuhan lebih dominan daripada tuntutan mereka, orang akan lebih cenderung melihatnya sebagai masalah yang perlu ditanggulangi, bukan gerakan sosial yang perlu untuk diperhatikan. Jadi kita bisa hanya berharap orang melihat pesan kita. Media punya kuasa untuk memilih apa yang kita diceritakan. Jadi framing itu lebih dari sekedar memilih sudut pandang. Itu bisa jadi manipulasi informasi. Bukan manipulasi, tapi memanipulasi persepsi. Media harus tahu bagaimana cara mempengaruhi opini publik. Itu bukan hal buruk selama tetap berdasarkan fakta. Tapi kalau faktanya dipelintir, maka kita bicara soal masalah etika. Wow, jadi framing itu bisa jadi sangat kuat ya. Bisa mengubah bagaimana orang berpikir tentang sesuatu, bahkan meskipun itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Framing adalah alat yang bisa kita gunakan untuk kebaikan atau untuk kepentingan diri sendiri. Kita semua ada di sini dalam dunia yang sama. Tapi bagaimana kita memilih untuk melihatnya yang membuat itu menjadi perbedaan. Jadi jika framing bisa mempengaruhi pandangan orang, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk hal yang positif agar orang melihat perjuangan ini dengan cara yang lebih adil? Dengan memilih sudut pandang yang benar, Annie, memilih cara yang bisa menyentuh hati tanpa mengorbankan kebenaran. Persis, tapi ingat, tujuan kita harus selalu jelas. Jika framing dilakukan dengan niat yang baik,
kita bisa membuat dunia melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Ini jadi pelajaran besar loh, tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Framing bisa mempengaruhi cara kita melihat dunia. Benar. Kita harus lebih bijak memilih bagaimana kita bisa membagi cerita kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!